Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan. Yang pertama dari English Premier League antara Manchester City versus Everton yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor 2-0. Dan yang kedua tentu saja dari La Liga antara Real Madrid versus Girona yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor telak 4-0. Memang Manchester City dan Madrid diunggulkan untuk meraih kemenangan ya teman-teman atas Everton dan juga Girona. Tapi jujur, saya tidak menyangka bahwa Manchester City akan membutuhkan waktu sampai 70 menit untuk bisa menciptakan peluang pertama mereka yang on target dan mencetak gol. Artinya tidak mudah juga bagi Manchester City untuk meraih kemenangan atas Everton. Padahal kita tahu Everton adalah tim yang untuk sementara ini berada di zona papan bawah, bahkan sulit sekali meraih kemenangan. Walaupun memang Everton adalah salah satu tim yang punya defensive record yang bagus. Tapi ya lawan City kan selalu sulit ya bagi tim-tim papan bawah atau juga tim-tim papan tengah. Namun kita lihat Everton cukup bagus juga bisa bertahan sampai 70 menit. Walaupun mereka tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Sedangkan Madrid, saya sama sekali tidak menyangka mereka bisa menang secara telak tanpa kemasukan satu gol pun. Karena sebelum pertandingan ini, Girona adalah tim paling produktif di La Liga. Dari 23 pertandingan mereka berhasil mencetak total 52 gol. Dan juga Madrid bermain dini hari tadi tanpa center back yang murni. Karena yang main di posisi center back adalah Carvajal dan juga Tchouaméni. Tapi Madrid bisa mencatat clean sheet. Penjaga gawangnya adalah Lunin yang nganggur aja tuh sepanjang jalannya pertandingan karena nggak ada peluang yang berbahaya dari Girona. Bahkan kalau kita lihat dari statistik, Girona hanya bisa menciptakan total 5 atau 6 percobaan ke gawang dari Real Madrid. Artinya apa? Madrid memang sudah siap untuk pertandingan ini. Padahal kalau menurut hemat saya, inilah musim terberat bagi Carlo Ancelotti. Gila, begitu banyak pemain dari Madrid yang cedera. Dan Bellingham, look at him, kembali mencetak gol, bahkan mencetak 2 gol. Dan Bellingham untuk sementara ini adalah top skor bagi Madrid dan juga top skor di La Liga. Dan uniknya, Haaland juga adalah top skor di Manchester City dan top skor di English Premier League dengan jumlah gol yang sama seperti Bellingham, yakni 16 gol. Ngeri gak tuh? Nah, karena Bellingham bermain sebagai second striker, bukan bermain sebagai gelandang serang. Seperti ketika dia bermain di Borussia Dortmund. Tapi pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Manchester City versus Everton. Banyak sekali dari teman-teman yang selalu memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten sudah di channel YouTube Triple B. Kenapa sih Bung nggak bahas Manchester City? Ya karena memang saya nggak nonton pertandingan Manchester City. Tapi semalam saya nonton pertandingan Manchester City, kan main lebih dulu ya. Saya nonton. Dan saya kira City akan pesta gol. Ya minimal menang dengan selisih 3 gol lah ya. Apalagi De Bruyne ini kan sudah comeback. Tapi ya lucu juga nih Pep Guardiola gak memainkan De Bruyne dari awal. Mungkin juga dia underestimate Everton. Atau maybe dia mengistirahatkan Kevin De Bruyne ya. Untuk nanti pertandingan Liga Champions. Walaupun lawannya bukanlah tim yang kuat kan, Copenhagen. Silva pun tidak dimainkan dari awal. Wah, saya ngeliat line up dari City ini gak salah nih Guardiola. Jadi 2 pemain kreatif gak dimainkan. Dan Everton memang adalah tim yang akan parkir panser, bukan lagi parkir bis di lini pertahanan ketika bermain away. Dan mainnya hanya counter attack, tapi Everton juga bukan tim yang produktif. Nah, kesulitan mereka itu adalah dalam urusan mencetak gol. Kalau City bertahan itu boleh dan banyak tim yang bertahan, tapi counternya tuh harus bagus dan mereka harus bisa melakukan finishing. Ya artinya harus punya lini depan yang tajam juga, gak harus produktif tapi harus tajam. Tapi kan Everton gak punya itu. Striker mereka Dominic Calvert-Lewin sudah berapa pertandingan? Mungkin 15 atau 17 pertandingan gak mencetak gol. Dan memang secara permainan City mendominasi jalannya pertandingan. Tapi kan ya, ball possession itu kan nggak berarti apa-apa kalau nggak bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan di babak pertama itu City nggak bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya atau on target. Kenapa? Karena City terfokus menyerang dari kedua sektor sayap. Ya, dari Foden dan juga dari Doku. Nggak masalah. Tapi nggak ada crossing atau umpan dari Foden dan juga Doku itu yang akurat ke siapapun yang berada di dalam kotak penalti Everton yang sudah mencari ruang
untuk bisa mendapatkan peluang dan tentunya dengan harapan mencetak gol. Maka itu Haaland pun sulit mendapatkan bola di dalam kotak penalti karena gak ada crossing-crossing yang akurat. Doku tuh mainnya bagus, Foden tuh mainnya bagus, tapi kan yang diperlukan adalah crossing yang akurat. Di tengah ada Alvarez, ada Nunes ya kalau nggak salah ya. Gak bisa juga memberikan umpan-umpan yang akurat. Haaland tuh wah berat banget tuh mainnya. Everton sesekali aja counter attack, tapi ya gak berarti lah, mereka hanya bertahan. Dan mereka berhasil di babak pertama itu menahan City tanpa kemasukan gol. Sebetulnya ini sudah berhasil game plan dari Sean Dyche. Dan penjaga gawang mereka juga Pickford ya sebetulnya gak melakukan penyelamatan sama sekali di babak pertama kan, karena gak ada yang on target dari City. Tapi City kan adalah tim yang punya kedalaman squad. Jadi memang ketika Pep melihat timnya ini sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya, jadi bukan lagi dia memikirkan timnya untuk bisa mencetak gol, tapi menciptakan peluang yang berbahaya aja sulit kan, mau tidak mau dia perlu memainkan Kevin De Bruyne. Kemudian Bernardo Silva pun masuk. Jadi dua perubahan di line up ini atau di susunan pemain ini di tengah jalannya pertandingan ini sangat vital bagi Manchester City. Dan memang bukan Kevin De Bruyne yang memberikan umpan dari gol pertama Haaland, betul kan? Kalau nggak salah Alvarez itu yang memberikan umpan. Saya lupa. Nah, tapi dengan De Bruyne masuk itu, para pemain Everton betul-betul kewalahan. Karena De Bruyne merupakan pemain juga yang bisa merancang serangan dari tengah. Jadi dengan adanya De Bruyne ada opsi bagi Manchester City juga untuk membangun serangan dari tengah. Karena sebetulnya memang kekuatan City itu di tengah. Rodri memang bermain, tapi dia sendiri nggak bisa memberikan service. Bukan cuma ke Haaland, tapi ke siapapun yang sudah sebetulnya mencari atau mendapatkan ruang di dalam kotak penalti pertahanan Everton. Dan gol pertama dari Haaland itu sebetulnya agak gampang, bola liar kan, dia syuting dengan kaki kanan yang sebetulnya bukan kaki kuatnya kan. Tapi memang pemain ini gila sih. Dia sempat absen ya beberapa pekan, tapi dia masih top skor loh dari Premier League. Ya mungkin juga karena Salah kan sebelumnya bermain di Piala Afrika dan juga sekarang ini kan lagi cedera ya. Tapi gila loh ini Haaland ini. Bagus ini golnya. Ini gol yang vital bagi Manchester City karena ini peluang on target pertama mereka. Mereka sempat frustasi. Itu game plan-nya dari Everton tuh sudah jalan. Tapi Everton juga gak bisa memberikan tekanan kepada para pemain City karena counter-counternya gak berbahaya sama sekali. Mau main set piece pun mereka gak bisa menang. Jadi defense dari City ini sebetulnya bagus. Dan ternyata gol kedua, aduh ini si golnya cantik banget ya. Nah Everton ini kan keluar menyerang ya. Sayangnya mereka terlambat sih keluar menyerang setelah mereka kemasukan gol kan. Tapi kan bahaya lawan City itu keluar menyerang. Nah itu yang disuka lah oleh para pemain City. Maka itu saya melihat gol kedua ini adalah memang skenario yang diinginkan oleh De Bruyne dan juga Haaland. Dan Haaland nggak bisa dibiarkan sendirian, nggak bisa dibiarkan one on one. Kalau one on one pasti habis pemain bertahan. Pasti habis. Jarang banget Haaland tuh nggak bisa melewati pemain bertahan ya, jarang banget. Kalau sudah one on one ya. Nah inilah saya melihat kecanggihan dari taktik Pep. Bahwa timnya tidak selalu bermain open play, hanya bermain menyerang, membangun dari lini pertahanan, tapi switching play-nya itu. Transisinya itu sangat cepat. Maka itu ketika De Bruyne dapat bola, dia tidak lama menguasai bola tersebut, tapi dia memberikan bola ke ruang terbuka di mana Haaland tampaknya sudah punya pengertian dengan De Bruyne untuk bergerak, menyambut umpan tersebut. Dan De Bruyne bisa melewati pemain Everton, kalau nggak salah Brent White itu, ya kan? Sampai Brent White itu tidak bisa menghalau pergerakan atau mengimbangi pergerakan dari Haaland, dan Haaland bisa mencetak gol kedua bagi City untuk kill the game. Memang para pemain City luar biasa loh teman-teman. Mental mereka memang kuat. Mereka tampak frustasi tapi mereka bisa mencari jalan keluar. Dan dengan kemenangan ini berarti City dalam 8 pertandingan terakhir di English Premier League tidak terkalahkan. Ini sudah tanda bahaya bagi Liverpool dan tentunya bagi Arsenal. Karena City ini kalau sudah di awal tahun nih pasti gaspol. Dan sekarang ini mereka sudah dapat momentum. Kalau menurut saya nih teman-teman, City lah calon kuat untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Karena lihat saja sempat cedera De Bruyne, sempat cedera Haaland, tapi mereka tetap konsisten walaupun ya ada up and down lah ya. Tapi di Liga Champions juga bagus, di Premier League juga bagus, kan inilah kekuatan dari City. So, well deserving for City. Nah, sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Madrid versus Girona. Ini kan yang menarik. Banyak yang mungkin menunggu nih kejutan dari Girona, tapi saya dari awal sudah yakin Madrid akan menang. Tapi saya jujur, lagi-lagi saya ulangi, saya gak menyangka Madrid bisa menang dengan pesta gol seperti ini, gak gampang. Sebelumnya kalau nggak salah, Carvajal dan Tchouaméni pernah bermain berduet sebagai center back juga gak kemasukan gol Madrid di 2 pertandingan sebelumnya. Artinya ini untuk ketiga kalinya ya. Madrid clean sheet ketika duet center back-nya adalah Carvajal dan juga Tchouaméni. Tapi saya melihat di tengah, ini trio Madrid ini gila di tengah. Ada Kroos yang memang fokusnya untuk distribusi bola, tapi ada Camavinga dan Valverde. Ini pergerakannya dinamis banget dan mereka bisa mengubah
permainan dari Madrid dari bertahan ke menyerang dengan sangat cepat karena mereka punya kecepatan, mereka punya speed. Jadi berimbang juga pergerakan dari Valverde, Camavinga dengan Vinicius dan juga Rodrigo. Bellingham kita tahu lah free roll kan, dia adalah second striker ya di tim Madrid ini. Girona nggak bisa ngapa-ngapain, kayak diajarin main bola saja. Padahal mereka ini kan baru kalah sekali sebelum ketemu Madrid ini kan. Ya sebelumnya kan kalau Madrid juga ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi nggak bisa main Girona. Dan gol pertama itu yang sangat penting bagi Madrid karena baru berapa menit tuh, 5 menit atau 6 menit Vinicius sudah mencetak gol. Gila ini golnya dari Vinicius. Jadi Vinicius, Rodrigo dan juga Bellingham ya secara total dari jumlah gol mereka telah berkontribusi 50%. Ya, dari secara keseluruhan total gol dari Real Madrid. Jadi memang ini adalah 3 pemain yang penting. Dan jangan lupa loh, sudah tidak ada lagi kembaran saya Wak Haji Karim Benzema yang dalam 5 musim terakhir sebelum musim ini selalu menjadi top skor dari Real Madrid. Kan sebelumnya Ronaldo ya, tapi setelah Ronaldo hengkang kan memang Benzema ini yang terkesan menggendong Madrid. Tapi sekarang no Benzema no problem. Banyak pemain yang bisa mencetak gol dan seharusnya Madrid menang dengan skor 5-0 kan. Sayang Joselu miss penalti. Joselu memang bukan pemain sehebat Karim Benzema, tapi ketika dia bermain, dia bisa saja memberikan kontribusi. Total dia telah mencetak kalau nggak salah 7 gol. So Madrid dengan kedalaman skuad yang tidak begitu bagus, ternyata bisa berada di peringkat nomor 1 karena siapa? Ya karena pelatihnya lah. Udah jelas karena pelatihnya. Ini gak gampang bagi Ancelotti. Mungkin pelatih lain sudah give up, udahlah. Gak dapat striker yang berkelas, back-backnya pada cedera, di bulan Januari gak beli back, penjaga gawang juga dipinjam Kepa, penjaga gawang yang sudah lama atau jarang bermain, Lunin yang dimainkan, tapi clean sheet Lunin. Itu gol pertama itu keren banget dari Vinicius, dan memang selanjutnya hanya Madrid yang main. Cepat banget pergerakan dari para pemain, tampaklah para pemain Madrid ini sudah siap hajar Girona. Karena jika mereka tidak bisa menang lawan Girona, itu yang akan tetap memberikan peluang bagi Girona untuk bersaing di papan atas bersama Madrid dan Barcelona untuk bisa menjadi juara. Walaupun Barcelona selisihnya sudah jauh, tapi agak boleh menganggap remeh juga karena secara matematis mereka masih punya peluang untuk menjadi juara. Dan Madrid akan gagal menjadi juara jika nanti ada 1 atau 2 pemain inti lagi dari mereka yang cedera. Ya semoga jangan ya, apalagi kalau Bellingham cedera. Walaupun mereka ya gak secara keseluruhan bergantung kepada Bellingham, tapi Bellingham adalah pemain yang pintar mencari ruang. Contoh, gol kedua dari Madrid. Ya lihat itu, partnershipnya dengan Vinicius. Umpan dari Vinicius. Gila, itu seperti Modric yang biasa memberikan umpan kan? Bellingham lari ke ruang terbuka. Dapat bola, dia bisa melewati kiper mencetak gol. Ini kan gol dia seperti striker. But he's doing well. Dan Bellingham adalah pemain yang paling sering dilanggar di pertandingan ini. Sampai dia gak bisa melanjutkan pertandingan sampai full. Kan bahaya juga nih, jangan sampai cedera nih pemain. Dan memang berkali-kali ya Madrid menyerang, Girona ini hanya bertahan. Mau nyerang, mau passing aja gak bisa. Karena blockingnya di tengah ini bagus. Camavinga dan Valverde ini agresif banget. Dapat bola langsung cepat gerak. Ada pemain Girona yang bawa bola langsung ditutup. Kenapa? Jangan sampai para pemain Girona itu bisa lebih dekat ke lini pertahanan dari Madrid. Maka itu para pemain Girona terfokus main dari sayap, masuk ke tengah sudah diblok. Dan gol ketiga, aduh ini juga gol yang memang menarik ya dari Bellingham. Dia selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika Vinicius shooting, kemudian bolanya ditepis dan di sana ada Bellingham. Dan gol keempat juga kita tahu Rodrigo dengan soloran bisa mencetak gol keempat. Selanjutnya Madrid kembali mendapatkan beberapa peluang dari Brahim Diaz juga dan kemudian Joselu yang sayang miss penalti. Tapi pada intinya Madrid bermain sangat bagus, sempurna, tanpa cacat. Dan wajar menang dengan pesta gol dengan skor 4-0. Ya inilah 2 tim yang memang sekarang sedang konsisten karena memang pelatihnya hebat. Pep Guardiola dan juga tentunya Carlo Ancelotti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.